Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chi Ming Yao dari channel Tommy Sell Story. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rejeki yang melimpah. Kembali di Tommy Sell Story, di mana di sini kita akan membacakan novel romantis, fiksi, dan yang lainnya. Kita lanjutkan bab selanjutnya. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita simak. Bab 78. Hari-hari bahagia, 6. Pilih 2 set lagi. Saat Zhang Yina berbicara, dia mendorong Hua Feng ke dalam ruangan yang baru saja mereka masuki. 15 menit kemudian, ketika Hua Feng keluar, penampilannya kembali berubah. Kali ini, dia mengenakan setelan kotak-kotak hitam dengan aksen piping serta celana wol coklat. Desain piping berbahan kulit memberikan kesan retro, dipadukan dengan sweater turtleneck warna camel yang tengah populer musim ini. Penampilannya semakin modis dengan sepasang sepatu kulit coklat bertali. Detail ukiran berlubang pada ujung sepatu bergaya Italia, serta sentuhan smoky vintage pada permukaannya, memberikan kesan klasik yang berkelas. "Pelayan, saya mau 3 set itu," ujar Li yakin kepada pegawai toko di sampingnya. "Baik, ada lagi yang bisa saya bantu?" "Pelayan, saya ingin bertanya tentang harganya," tanya Hua Feng dengan tergesa-gesa. "Totalnya 400.000 yuan. Setiap set seharga 150.000 yuan. Ah, mahal sekali. Haha, semua barang ini dikirim langsung dari Inggris dan Italia. Mereka mewakili merek pakaian pria terbaik di sana," jelas pelayan itu sambil tersenyum. "Ini kartu bank, Anda bisa membayar dengannya." Zhang Yina menyerahkan kartu naga kepada pelayan. Pegawai lain yang berdiri di dekat kasir ikut tersenyum. Melihat reaksi mereka, Zhang Yina dan teman-temannya langsung menyadari bahwa 2 pria yang mereka temui tadi pasti sedang membicarakan mereka. Namun, tak ada yang menyangka kalau kedua pria itu bergerak secepat itu. "Lalu apa?" tanya Chi Mengyao penasaran. "Biarkan saja anak-anak kaya itu. Mereka hanya menggunakannya untuk mempermainkan wanita," sahut Zhang Yina dengan kesal. Hanya dengan memikirkan kedua orang tadi, amarahnya kembali membuncah. Bahkan jika diberi uang ratusan ribu yuan untuk menghindari masalah, dia tetap tak akan merasa lega. "Kemana sekarang?" "Turun ke lantai 4. Lihat pakaian wanita apa yang sedang populer," ujar Li yakin sambil melangkah lebih dulu. Bagi Zhang Yina, Chi Mengyao, dan kebanyakan wanita, berbelanja adalah dorongan yang sulit dijelaskan. Terlebih saat orang yang mereka cintai ada di sisi mereka, keinginan untuk membeli pakaian indah semakin membara. Saat mereka berempat memasuki area pakaian wanita di lantai 4, hampir seluruh pengunjungnya adalah wanita. Hanya beberapa pria yang masuk, lalu segera keluar dengan cepat. Sebab, selain pakaian biasa, sebagian besar barang yang dijual adalah pakaian dalam wanita. Begitu masuk, Hua Feng langsung merasa canggung. Beberapa wanita yang tengah memilih pakaian dalam pun ikut salah tingkah. "3 wanita, aku tunggu kalian di luar saja," ujar Hua Feng malu-malu. "Apa yang ditakutkan? Kami membeli ini agar kalian para pria melihatnya," goda Zhang Yina sambil tersenyum. Entah kenapa, dia merasa senang jika memperlihatkan dirinya di depan Hua Feng. Sedangkan bagi pria asing yang tak disukainya, dia justru merasa jijik hanya dengan membayangkannya. Sementara itu, Chi Mengyao hanya mencintai Hua Feng seorang. Jika saat ini harus menyerahkan segalanya kepada Hua Feng, dia akan melakukannya dengan sukarela. Li yakin, meski awalnya malu, diam-diam berharap Hua Feng ikut bersama mereka. Namun, tanpa menunggu jawaban, dia memilih masuk lebih dulu. "Hei, bodoh, cepat masuk. Kakak Qin sudah masuk," ujar Zhang Yina sambil mencubit lengan Hua Feng. Chi Mengyao, yang tak banyak bicara, hanya menatap Hua Feng penuh harap. Tak ada pilihan lain, Hua Feng pun menundukkan kepala dan mengikuti mereka masuk. Begitu melangkah ke dalam, aroma feminin yang kuat langsung tercium. Wanita-wanita di dalam segera menjauh, menyadari kehadiran pria asing di sana. Jika saja Hua Feng tidak ditemani 2 wanita cantik, dia pasti sudah diusir seperti pria lain. Hua Feng berdiri canggung di pojokan, menundukkan kepala, berharap waktu berlalu lebih cepat. Di sisi lain, Wu Lin, yang baru turun dari lantai 6, sedang memilih pakaian dalam favoritnya. Saat hendak membayar, pandangannya menangkap sosok Hua Feng. "HMPH, tak kusangka bisa bertemu lagi denganmu di sini. Sekarang aku punya kesempatan bagus untuk membalas dendam," batinnya sambil tersenyum licik. Diam-diam, Wu Lin berjalan ke belakang Hua Feng. Tanpa disadari, dia menyelipkan 2 pasang pakaian dalam ke dalam saku jas Hua Feng, lalu berdiri di sampingnya sambil tersenyum. Hua Feng, yang masih menunduk,
merasa ada yang menyentuhnya. Saat mendongak, dia melihat Wu Lin menatapnya dengan seringai jahil. "Kamu lagi? Kenapa? Tak senang bertemu denganku, mesum? Kenapa kamu tertawa?" "Aku menertawakanmu, coba lihat saku bajumu." Hua Feng melirik ke saku jasnya dan hampir pingsan. Di saku kiri ada celana dalam hitam, sementara di saku kanan ada celana dalam merah muda. Seketika dia tahu, hanya Wu Lin yang bisa melakukan hal itu. "Apa yang kamu inginkan? Menurutmu, apa yang akan terjadi jika aku berteriak, 'Pencuri celana dalam'?" ujar Wu Lin sambil mengeluarkan kartu identitas polisinya. "Jangan, kamu yang menjebakku. Lihat apakah kamu masih bersikeras. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2, petugas yang cantik, aku salah." Wu Lin tersenyum puas. "Terlambat untuk minta maaf, kan? Apa yang kamu mau? Katakan, apa yang kau lakukan di sini? Di mana Yo Chong dan kedua anak kaya itu?" Hua Feng gelagapan. Mereka pergi bermain tadi malam, mungkin sekarang sudah kembali ke asrama. Wu Lin melipat tangannya, menatapnya curiga. Jadi kau datang sendiri?" Hua Feng menggeleng, lalu mengangguk. "Apa maksudnya itu?" "Aku datang bersama mereka." Hua Feng menunjuk ke arah Zhang Yina dan 2 wanita lainnya. Wu Lin mengangkat alis, seolah mendapat pencerahan. Playboy. Bab 79, Hari-hari Bahagia, 7. "Nona, tolong lepaskan 2 pakaian dalam ini. Akan gawat jika ada yang melihatnya," kata Hua Feng dengan panik. "Kamu bisa mengambilnya, tapi..." jawab Wu Lin dengan nada menggoda. "Tapi apa? Saya ingin mengenal Nona Zhang melalui Anda. Bukankah kamu sudah mengenalnya sebelumnya? Jangan bicara omong kosong. Jadi, apakah kamu bersedia?" "Baiklah. Selain itu, apalagi, aku akan memikirkannya nanti." "Oh, pergilah sekarang. Kalau begitu, lepaskan dulu pakaian dalam itu." Lihat sendiri. Ketika Hua Feng melihat sakunya lagi, dia terkejut mendapati kedua pasang pakaian dalam itu telah kembali ke tangan Wu Lin tanpa dia sadari. Tidak punya pilihan lain, dia mengambil risiko dan berjalan mendekati Zhang Yina dan 2 orang lainnya. Di tengah perjalanan, seorang pria tiba-tiba menegurnya, "Hei, apa kau baru saja mencoba mendekati gadis-gadis, nak?" "Tidak, dia temanku," jawab Hua Feng cepat. "Temanmu? Bukankah kamu baru saja datang ke Shanghai? Kok bisa punya teman yang bekerja di kantor polisi? Kau kenal dia?" "Saya hanya pernah mendengarnya sesekali." "Itu yang terbaik. Ikutlah denganku." "Apa yang akan kamu lakukan?" Ketika Hua Feng menarik tangan Zhang Yina dan membawanya ke hadapan Wu Lin, Zhang Yina merasakan perasaan yang sulit diungkapkan, campuran gugup dan bahagia. Namun, saat melihat Wu Lin, dia langsung merasa kesal. Menurutnya, polisi wanita di depannya ini lebih menjijikan daripada Chi Mengyao dan gadis-gadis lain yang pernah dekat dengan Hua Feng. Hua Feng pun berkata, "Nona Zhang, ini temanku, Wu Lin. Dia ingin berteman denganmu." "Tapi aku tidak ingin berteman dengannya," jawab Zhang Yina dengan nada ketus. "Mengapa?" tanya Wu Lin dengan senyum di wajahnya. "Tidak ada alasan," Zhang Yina mendengus. Wu Lin tertawa kecil. "Aku tahu alasannya. Tapi dengar, aku dan Hua Feng hanya teman biasa. Aku ingin mengenalmu lebih jauh karena aku butuh bantuan pasukan kakekmu untuk membantu polisi Shanghai menyelidiki kasus orang hilang baru-baru ini. Benarkah?" "Ya. Kalau begitu, aku akan berteman denganmu," jawab Zhang Yina dengan senyum tipis. Wu Lin tersenyum puas. "Baiklah, sekarang kita berteman. Aku juga. Aku akan membicarakan masalah ini dengan kakekku." Hua Feng yang berdiri di samping hanya bisa melongo, tidak memahami arah pembicaraan mereka. "Baiklah, temanku, aku pergi dulu. Selamat tinggal," kata Wu Lin sebelum berjalan ke meja kasir sendirian. Zhang Yina tiba-tiba menoleh ke Hua Feng dan berkata dengan nada menggoda, "Hei, Wood, ayo kita beli pakaian dalam." Hua Feng tersentak. Ia baru sadar bahwa sejak tadi ia masih menggenggam tangan Zhang Yina. Segera, ia berusaha melepaskannya, tapi Zhang Yina justru menggenggam tangannya lebih erat. Ketika mereka berjalan melewati Chi Mengyao, Zhang Yina sengaja tertawa kecil beberapa kali. Hua Feng semakin panik dan berusaha menarik tangannya, tapi Zhang Yina tetap mempertahankan genggamannya. "Kekanak-kanakan," ujar Chi Mengyao sinis sebelum menarik Hua Feng ke samping. Dia lalu mengangkat sepotong pakaian dalam putih dengan motif bunga teratai dan melambaikannya di depan Hua Feng. "Bagaimana dengan pakaian dalam ini, Hua Feng?" Saya tidak tahu," jawab Hua Feng gugup, menundukkan kepala. "Apakah menurutmu ini bagus?" "Bagus," jawabnya asal.
Bagaimana kamu tahu kalau belum melihatnya? Qi Mengyao menyipitkan mata, lalu menyadari bahwa Hua Feng telah menutup matanya sejak tadi. Di sisi lain, Zhang Yina datang membawa sepotong pakaian dalam berwarna merah muda dan ikut melambaikannya di depan Hua Feng. Bagaimana dengan yang ini? Tanyanya sambil tersenyum. Sementara itu, di tempat lain, pukul 9:05:13, Nona Zhang masuk ke dalam mobil Hua Feng. Pukul 11:15:12, di toko pakaian wanita di lantai 4 Shimao International Plaza, Hua Feng berinisiatif menggenggam tangan Nona Zhang. Pukul 11:18:35, Nona Zhang berinisiatif menggenggam tangan Hua Feng. Chen Xiang, yang sedang tidur di ruang VIP Tianxiang Renjian, terbangun karena notifikasi pesan di ponselnya. Begitu membaca isinya, ia langsung bangkit dan melemparkan botol-botol anggur ke lantai. Aroma anggur memenuhi ruangan, sementara kemarahannya semakin memuncak. Hua Feng, kau berani menyentuh gadis yang sudah aku pesan? Tunggu saja, geramnya. Di atas tempat tidur, seorang gadis cantik yang berbaring tanpa busana segera menutupi tubuhnya dengan selimut, ketakutan melihat amarahnya. Di tempat lain, di Villa Mutolang, seorang pria juga tengah memeriksa ponselnya dengan ekspresi serius. Setelah mengetahui dari Lin Baoxian bahwa putra keluarga Chen, salah satu keluarga paling berpengaruh di Shanghai, sedang mengejar Zhang Yina, ia segera mengubah rencananya. Mulai malam itu, meskipun ia tetap bermain-main dengan wanita, fokusnya kini berubah. Dia memutuskan untuk mengejar Li Yakin sepenuh hati. Oleh karena itu, ia diam-diam meminta Lin Baoxian untuk terus mengawasi Li Yakin dan mengirimkan laporan setiap pergerakannya. Di sisi lain, di sekitar gerbang Universitas Jiaotong, seorang pria berambut pirang yang dipanggil Huang Mao bersembunyi sambil mengamati sekitar. Sambil menatap foto Qi Mengyao di ponselnya, ia meneteskan air liur dan segera melakukan panggilan. "Bos, cewek itu belum kembali," lapornya. "Tunggu saja. Perhatikan baik-baik, dan jangan mengacaukannya," jawab suara di telepon. "Ya, bos." Di sisi lain, Zhang Guohao, yang selama ini diam-diam mengawasi Hua Feng, juga berada di Shimao International Plaza. Sejak Hua Feng mengalami masalah terakhir kali, ia telah mengatur perlindungan rahasia untuknya. Terlebih sejak Zhang Yina pindah ke asrama yang sama dengan Li Yakin, ia semakin memperketat pengawasan. Namun, ia hanya akan muncul jika salah satu dari mereka berada dalam bahaya. Kini, dari kejauhan, ia melihat Zhang Yina dan Hua Feng bergandengan tangan. Ia hanya tersenyum penuh arti, membiarkan mereka menikmati kebersamaan mereka. Ketika Hua Feng dan 3 wanita lainnya akhirnya keluar dari area pakaian wanita, wajahnya masih merah padam. Barusan, di bawah godaan Zhang Yina dan Qi Mengyao, ia harus membantu mereka memilih 10 set pakaian dalam masing-masing. Bagi Hua Feng, itu lebih melelahkan daripada mengerjakan soal matematika tingkat tinggi. Begitu keluar dari toko, ia diam-diam bersumpah dalam hati bahwa ia tidak akan pernah pergi ke toko pakaian dalam wanita lagi seumur hidupnya. Bab 80, Hari Bahagia, 8. Apakah kamu lapar? Bagaimana kalau kita makan siang dulu? Li Yakin bertanya sambil tersenyum. Sebenarnya, dia khawatir tentang Hua Feng. Dia tahu bahwa waktu makan di daerah pedesaan berbeda dengan di kota, dan mereka telah berjalan-jalan selama beberapa jam hari ini. Bahkan dia sendiri merasa sedikit lapar. Namun, Zhang Yina dan Qi Mengyao tampaknya sangat tertarik dengan kegiatan mereka dan tidak terlihat lelah atau lapar sama sekali. "Konselor, saya tidak keberatan," jawab Hua Feng santai. "Baiklah. Kalau begitu, aku akan membelikanmu jaket bulu angsa terlebih dahulu. Kau pasti tidak membawa banyak pakaian musim dingin dari rumah." Mereka berempat kemudian membeli 3 jaket bulu angsa untuk Hua Feng. Di lantai pertama, di toko pakaian terkenal dunia, 3 wanita cantik itu juga membeli beberapa set jas desainer untuk Hua Feng. Tak hanya itu, mereka meminta Hua Feng untuk membantu memilih beberapa gaun untuk mereka. Faktanya, mereka sudah memiliki merek favorit masing-masing, sehingga Hua Feng dengan cepat memilih beberapa gaun dari merek-merek yang sesuai dengan selera mereka. Li Yakin menyukai Christian Dior, merek dengan konsep cantik dan elegan. Zhang Yina lebih menyukai Elle, yang memiliki konsep modern, bersemangat, elegan, dan energik. Sementara itu, Qi Mengyao, meskipun sebelumnya lebih sering mengenakan kostum tradisional Miao di Guizhou, ternyata menyukai CK, Calvin Klein, merek dengan konsep sederhana, elegan, seksi, klasik, dan modis. Jadi, tentu saja, jas yang mereka pilih untuk Hua Feng juga berasal dari merek yang sama. "Kakak Qin,
apakah ada yang ingin kamu beli lagi? Tanya Zhang Yina. Sepertinya sudah cukup, jawab Li Yakin. Konselor, apakah Anda tidak perlu membeli selimut? Tanya Hua Feng tiba-tiba. Oh, Hua Feng masih mengingatnya. Ayo kita beli selimut sekarang, jawab Li Yakin sambil tersenyum puas. Zhang Yina dan Qi Mengyao, yang berdiri di sampingnya, bisa melihat dengan jelas dari ekspresi Li Yakin bahwa dia sedang merasakan kebahagiaan yang manis. Saat mereka berempat keluar dari lantai pertama setelah membeli selimut, waktu sudah menunjukkan pukul 12.30 siang. Akhirnya, aku bisa pergi ke taman hiburan Jinjiang dan bersenang-senang sore ini, seru Zhang Yina penuh semangat. Kak Nana, ayo kita makan dulu. Semua orang sudah lapar, kata Li Yakin. Setelah itu, mereka berempat memasuki sebuah hotel besar bernama Shimao, yang terletak di dekat Bailian Shimao International Plaza. Meskipun dekorasi di dalamnya tidak semewah hotel Shanghai, Hua Feng tetap merasa kagum. Hei, apa yang sedang kamu pikirkan? Ayo makan, kata Zhang Yina sambil menatap Hua Feng, yang duduk di sebelah kirinya dengan wajah tenang. Dia ingin segera menyelesaikan makanannya agar bisa cepat pergi ke taman hiburan Jinjiang. Sudah lama dia tidak ke sana, dan hanya membayangkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Tanpa mereka sadari, satu meja penuh sudah dipenuhi hidangan khas Shen dan Anhui. Qi Mengyao, yang duduk di sebelah kanan Hua Feng, terus-menerus menaruh makanan ke dalam mangkuknya. Bahkan Li Yakin, yang duduk di seberangnya, sesekali juga menyajikan makanan untuknya. Kalian juga makan, kata Hua Feng sambil melirik ketiga wanita itu. Hua Feng akhirnya menghabiskan hampir seluruh hidangan di meja sendirian, sementara ketiga wanita cantik itu hanya makan sedikit dengan perlahan. Para tamu di sekitar mereka menatap Hua Feng dengan ekspresi aneh. Bagaimana mungkin seorang pemuda berpakaian setelan bermerek makan seperti hantu kelaparan di antara tiga wanita cantik? Beberapa dari mereka bahkan menunjukkan sedikit rasa jijik di mata mereka. Namun, ketiga gadis cantik itu sudah terbiasa dengan kebiasaan Hua Feng yang tidak suka menyia-nyiakan makanan. Saat melihat Hua Feng masih bersendawa setelah makan, Qi Mengyao buru-buru mengambil semangkuk sup dan menyodorkannya ke mulut Hua Feng. Tanpa ragu, Hua Feng langsung meminumnya. Para lelaki di sekitar mereka menyaksikan adegan itu dengan rasa iri dan cemburu. Ketika Li Yakin membayar tagihan, dia mengeluarkan kartu emas dan kartu bank untuk membayar. Melihat itu, Hua Feng semakin terkejut dengan kekuatan finansial grup Wang. Seberapa besar sebenarnya grup bisnis itu? Akhirnya, aku bisa pergi ke taman hiburan Jinjiang dan bersenang-senang, kata Zhang Yina lagi dengan penuh semangat. Saat ini, dia tampak seperti anak kecil yang belum dewasa. Dengan bersemangat, dia menarik tangan Li Yakin agar mereka segera pergi. Namun, ketika mereka berempat baru saja keluar dari pintu hotel, mereka melihat sekelompok orang berkumpul tidak jauh dari sana. Lihat ke sana. Sepertinya tadi tidak ada seorang pun saat kita masuk hotel. Kok sekarang tiba-tiba ada segerombolan orang, kata Qi Mengyao sambil menunjuk ke arah kerumunan. Ayo kita lihat, ujar Zhang Yina dengan rasa ingin tahu yang semakin besar. Dalam keadaan normal, biasanya ia tidak terlalu peduli dengan kerumunan, tetapi kali ini ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Ketika mereka mendekati kerumunan, mereka melihat seorang lelaki tua berambut perak duduk di kursi dengan mengenakan jas Zhongshan. Di hadapannya, terdapat meja panjang yang hanya berisi sebuah buku kuno berjudul Kitab Perubahan dan sebuah buku catatan merah. Di sampingnya, terdapat kuas dan batu tinta yang diisi dengan tinta hitam pekat, yang aromanya tercium jelas. Begitu mereka melihat lelaki tua itu, mereka langsung tahu bahwa dia adalah seorang peramal. Bagi Hua Feng, meramal adalah tahayul, jadi dia tidak terlalu mempercayainya. Namun, dia juga tidak membenci para peramal atau orang-orang yang mempercayai ramalan. Sama seperti di negara-negara asing, meskipun banyak orang tahu bahwa Tuhan tidak ada, mereka tetap percaya pada agama. Bahkan beberapa ulama dan presiden terkenal adalah anggota gereja tertentu. Di Tiongkok, di satu sisi, sains dijunjung tinggi dan tahayul ditentang. Namun, di sisi lain, hal-hal seperti Feng Shui tetap dibiarkan ada. Bahkan banyak orang kaya dan mereka yang berkuasa sangat percaya pada Feng Shui, hingga beberapa universitas pun mengajarkannya. Saat Hua Feng kembali sadar dari lamunannya, dia menyadari bahwa hanya dia, Zhang Yina, dan dua wanita lainnya yang tersisa di tempat itu. Lelaki tua itu menatap Hua Feng dengan tajam. Saat pertama kali melihat pemuda itu, lelaki tua itu langsung tahu bahwa Hua Feng akan menjadi naga di antara manusia di masa depan. Permisi, apakah Anda seorang peramal? Tanya Li Yakin sambil tersenyum. Lelaki tua itu mengangguk. Apakah ramalan Anda akurat? Tanya Zhang Yina penasaran.
Jika kamu percaya, itu ada. Jika tidak, maka tidak ada, jawab lelaki tua itu dengan senyum tipis. Setelah menulis sesuatu di 4 lembar kertas merah, ia menyerahkannya kepada mereka. Itu hanya sesuatu yang kuberikan padamu. Kau bisa membacanya nanti, katanya sambil memberikan kitab perubahan kepada Hua Feng. Saat lelaki tua itu pergi, mereka tak menyadari bahwa ia sempat melantunkan beberapa baris puisi dengan lirih. Dia baik, tapi dia membunuh orang. Dia tidak berperasaan, tapi dia menangkap banyak wanita cantik. Dia bodoh, tapi dia bermain-main dengan dunia. Dia bermoral, tapi dia menari dengan kejahatan. Dia rendah hati, tapi dia menguasai dunia. Bab 81, Hari Bahagia, 9. Mereka bertiga melihat ke kejauhan entah kenapa, lalu menatap Hua Feng di samping mereka. Hua Feng sendiri merasa aneh. Mengapa lelaki tua itu memberinya sebuah buku? Dan yang lebih aneh, dia menerimanya tanpa mengetahui nama lelaki tua itu. Ketika mereka berempat tiba di garasi bawah tanah lantai 4 dan naik ke dalam mobil Shanghai Volkswagen, Hua Feng dengan santai meletakkan buku itu di dalam mobil. Setelah itu, dia mengemudikan mobil keluar dan memasukkan alamat Jinjiang Paradise yang disebutkan oleh Zhang Yina ke dalam sistem navigasi. Sebagai kota metropolitan internasional, Shanghai memiliki banyak tempat untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Jinjiang Paradise, yang terletak di Jalan Hongmei, distrik Minhang, tidak diragukan lagi merupakan salah satu tempat terbaik untuk bermain. Ketika mereka tiba di tempat parkir luar taman pada pukul 15.15, perjalanan mereka sempat terhambat oleh kemacetan lalu lintas selama hampir 2 jam. Zhang Yina hampir kehilangan kesabaran di dalam mobil, sementara Hua Feng dengan santai mengambil buku I Ching yang ada di dalam mobil dan mulai membacanya. Begitu membuka halaman pertama, dia langsung tertarik oleh tulisan karakter tradisional yang disusun secara vertikal dan ditulis dengan kuas. Yu telah patriotik sejak kecil, terutama terhadap kitab perubahan. Sedih, klasik leluhur akan dihancurkan. Ditulis pada malam musim panas tahun ke-50 berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, di puncak Gunung Emei, Zhuge Tianlong. Sejak kecil, aku gemar mempelajari 4 buku dan 5 klasik, terutama kitab perubahan. Sebelum periode musim semi dan musim gugur, hanya anak-anak bangsawan yang bisa bersekolah dan memiliki buku. Pendidikan serta budaya mereka tidak berkaitan dengan rakyat miskin. Kitab perubahan bahkan lebih istimewa, karena hanya diperuntukkan bagi raja-raja, sehingga anak-anak bangsawan biasa pun tidak diizinkan membacanya. Namun, dengan munculnya pembelajaran privat, kitab perubahan menjadi karya yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Kitab ini pun menduduki peringkat tertinggi dalam 4 buku dan 5 klasik, menjadi bacaan wajib bagi para sarjana kuno. Kitab perubahan mencakup semua aspek kehidupan dan digunakan sebagai bahan ajar bagi para pangeran. Kitab ini mengajarkan mereka cara berperang, mengelola negara, serta menangani hubungan keluarga. Filosofinya luas dan mendalam, memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Konsep kesatuan antara langit dan manusia dalam kitab ini telah membentuk karakter bangsa Tionghoa. Bahkan, studi tentang ramalan dalam kitab ini mencerminkan kebijaksanaan dalam menghindari kejahatan dan mencari keberuntungan. Isinya mencakup astronomi, kalender, matematika, musik, meteorologi, hidrologi, geologi, gempa bumi, lingkungan, politik, ekonomi, militer, hukum, pendidikan, kesehatan, cerita rakyat, seni, dan diplomasi. Sayangnya, kini semakin sedikit orang yang mempelajarinya, sementara negara-negara tetangga seperti Jepang dan Korea semakin giat mengkajinya. Sungguh menyedihkan jika budaya yang diwariskan dari leluhur kita perlahan-lahan menghilang. Ditulis pada malam musim panas tahun ke-50 berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, di puncak Gunung Emei, Ge Tianlong. Setelah membaca tulisan itu, Hua Feng menebak bahwa lelaki tua berambut perak yang ditemuinya di dekat hotel siang tadi adalah Zhuge Tianlong. Dia mengagumi kecintaan lelaki tua itu terhadap budaya tanah air serta kepeduliannya terhadap kelestarian warisan leluhur. Namun, saat Hua Feng membalik halaman berikutnya, ia menemukan bahwa seluruh isi buku ditulis dalam bahasa Tionghoa klasik. Hal ini membuatnya kesulitan memahami sebagian besar kata-kata di dalamnya. Kering, Yuan, Heng, Li, Zhen. Hari ke-9 bulan pertama, naga tersembunyi, jangan gunakan. Kitab perubahan begitu mendalam dan misterius, sehingga Hua Feng sempat terhenti. Namun, ia merasakan daya tarik yang membuatnya ingin terus membaca. Meskipun tidak memahami banyak kata, ia tetap membalik halaman demi halaman. Zhang Yina, yang merasa bosan di sampingnya, menyadari bahwa Hua Feng terus memperhatikan buku pemberian lelaki tua itu.
Penasaran, ia pun mendekati Hua Feng dari kursi belakang dan menyentuh bahunya. Hua Feng, aku ingin melihat bukumu. Kau ingin membaca buku ini? Cepat berikan padaku. Hua Feng tidak punya pilihan selain menyerahkan buku itu kepada Zhang Yina. Namun, begitu Zhang Yina melihat isinya, ia langsung tercengang. Awalnya, ia mengira buku itu berisi ramalan, tetapi ternyata semuanya ditulis dalam bahasa Tionghoa klasik. Kenapa semuanya dalam bahasa klasik? Aku tidak mengerti. Rasanya seperti membaca bahasa Inggris, lebih baik aku mengembalikannya padamu. Zhang Yina pun melemparkan buku itu kembali ke Hua Feng. Qi Mengyao yang duduk di dekat mereka tersenyum dan berkata, "Huh, rubah putih kecil, apa kau mengerti isi buku itu?" "Aku tahu sedikit lebih banyak darimu," jawab Zhang Yina dengan nada menantang. Melihat perdebatan kecil mereka, Li Yakin hanya menggelengkan kepala. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa kedua gadis ini sering bertengkar. "Saudari Nana, mobil akan segera jalan, pastikan sabuk pengamanmu terpasang." "Oh, baiklah." Setelah mereka berempat turun dari mobil dan tiba di loket tiket, Hua Feng melihat antrean panjang yang begitu ramai. Banyak pasangan yang mengantri, bahkan antreannya sepadat jalur keluar dari Pudong ke Puxi. "Banyak sekali orang. Ayo, aku dan Sister Qin akan membeli tiket," ujar Zhang Yina sambil menarik tangan Li Yakin menuju loket. Dalam beberapa menit, mereka kembali dengan 4 tiket di tangan. Tampaknya, dimanapun berada, wanita cantik selalu mendapat perlakuan istimewa. "Hua Feng, Meng Yao, tiketnya sudah dibeli. Ini tiket penuh, jadi kita bisa mencoba semua wahana di dalam." "Terima kasih, konselor," kata Hua Feng sambil tersenyum. "Baiklah, ayo masuk dan bermain bersama," seru Zhang Yina penuh semangat. Taman Jinjiang memiliki banyak wahana menarik, seperti Lugi Loop tunggal, monorel, kuda Troya, pesawat tempur udara, pasukan pendaratan, kursi putar udara, hingga roller coaster. Bagi Hua Feng, yang berasal dari desa, semua ini adalah pengalaman baru. Saat bersekolah di Suzhou dulu, ia pernah mendengar tentang taman hiburan dari seorang teman, Zhuang Xiaoli. Sayangnya, mereka tidak pernah pergi bersama karena Hua Feng tidak memiliki cukup uang dan malu jika harus meminta Zhuang Xiaoli membayar. Kini, melihat berbagai wahana secara langsung, ia merasa bersemangat dan penasaran, terutama dengan biang lala raksasa setinggi 108 meter serta wahana pesawat ulang-alik yang terdengar menderu. "Bagaimana rasanya berada di ketinggian setinggi itu?" gumamnya. "Hua Feng, ayo kita main roller coaster bersama," ajak Zhang Yina. "Apa itu roller coaster?" "Ini adalah wahana super cepat yang bisa membuat jantungmu berdebar kencang." "Konselor, kau pernah naik ini sebelumnya?" "Belum, tapi aku sudah melihatnya secara online," jawabnya. Tanpa membuang waktu, Zhang Yina menarik tangan Hua Feng dan Li Yakin, sementara Qi Mengyao juga menggenggam tangan Hua Feng dengan penuh antusias. Hari itu, petualangan mereka di Jinjiang Paradise pun dimulai. Ketika mereka berempat membayar tiket dan naik roller coaster, wahana itu mulai bergerak perlahan. Perlahan-lahan, kecepatannya meningkat semakin cepat, sudut rotasinya semakin besar, dan jeritan para penumpang pun semakin keras. Bahkan, Hua Feng bisa mendengar teriakan yang paling menakutkan. Namun, dia tetap tenang, duduk dengan kokoh dan tidak terpengaruh. Hingga roller coaster berhenti, ekspresinya masih tidak berubah. Di sisi lain, mereka yang turun dari wahana tampak pucat dan hampir muntah tanpa henti. Wajah Zhang Yina terlihat sangat buruk, sehingga Hua Feng buru-buru membantunya dan yang lain ke bangku batu di samping untuk beristirahat. Ia kemudian pergi ke toko kecil terdekat untuk membeli 4 botol air mineral, membukanya, dan menyerahkannya kepada mereka. "Bagaimana? Apakah kalian merasa lebih baik sekarang?" tanyanya. Ketiga wanita cantik itu mengangguk lemah. Hua Feng teringat saat pertama kali ia menaiki mobil terbang milik Jurenyi. Ketika itu, dia mengalami hal yang sama seperti mereka sekarang. Namun, kini dia bisa tetap tenang. "Sepertinya latihanku sudah membuahkan hasil. Aku harus terus berlatih keras saat kembali nanti," pikirnya dalam hati. Ketika wajah mereka perlahan kembali normal, Zhang Yina tampak kembali bersemangat. "Haruskah kita naik biang lala?" tanyanya penuh antusias. "Kamu masih ingin bermain? Apa kamu tidak takut?" tanya Hua Feng sambil menatapnya heran. Li Yakin dan Qi Mengyao yang berada di sebelahnya juga memandang Zhang Yina dengan keheranan. "Huh, nona besar ini tidak pernah takut," jawab Zhang Yina dengan percaya diri, melirik sekilas ke arah Qi Mengyao. "Hua Feng, aku juga ingin naik biang lala," ujar Qi Mengyao dengan nada manja. "Konselor, apakah Anda ingin ikut? Atau ingin beristirahat di sini saja?" tanya Hua Feng dengan senyum.
Awalnya, Li Yakin berpikir untuk duduk dan menonton Hua Feng serta Zhang Yina naik biang lala. Namun, saat mendengar bahwa Zhang Yina dan Qi Mengyao benar-benar ingin pergi bersama Hua Feng, entah kenapa ia juga merasakan keinginan untuk ikut. "Konselor, bagaimana?" tanya Hua Feng lagi. "Aku juga ikut," jawab Li Yakin akhirnya. Ketika mereka berempat naik ke dalam salah satu kabin, biang lala mulai perlahan berputar naik ke atas. Semakin tinggi, kecepatan biang lala semakin bertambah. Ketiga wanita itu panik dan secara refleks meraih tangan Hua Feng. Namun, Hua Feng tetap tenang, menikmati pemandangan di luar melalui kaca seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika kabin mencapai puncak, dia bisa melihat panorama kota Shanghai. Meski saat itu bukan malam hari, sehingga tidak dapat menyaksikan keindahan gemerlap lampu kota, ia tetap bisa menikmati pemandangan sungai Huangpu yang berkilauan dan jalan-jalan layang yang tampak seperti labirin. Saat biang lala berhenti, Hua Feng sekali lagi membantu mereka ke bangku batu di samping untuk beristirahat dan menyerahkan botol air mineral. "Bagaimana? Sudah merasa lebih baik?" tanyanya dengan senyum. Li Yakin dan Qi Mengyao buru-buru menggelengkan kepala. Pengalaman barusan membuat mereka tidak nyaman. Untuk apa lagi membayar demi merasakan hal yang sama? "Ayo kita ke area anak-anak. Permainannya lebih santai di sana," seru Zhang Yina dengan semangat. Hua Feng, Li Yakin, dan Qi Mengyao tak punya pilihan selain mengikutinya. Saat mereka tiba di area anak-anak, mereka melihat banyak orang tua menemani anak-anak mereka bermain kuda kayu, mobil bemper, dan berbagai wahana lainnya. Kebanyakan anak-anak ini adalah anak tunggal yang biasanya sibuk dengan sekolah atau diasuh oleh pengasuh, sementara orang tua mereka bekerja. Akhir pekan seperti ini menjadi kesempatan langka bagi mereka untuk menghabiskan waktu bersama. Melihat anak-anak dan orang tua mereka bersenang-senang di atas kuda kayu, Qi Mengyao menarik tangan Hua Feng dan mengajaknya duduk di salah satu wahana. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 4 atau 5 tahun yang duduk di depan mereka menatap Hua Feng dan Zhang Yina dengan rasa ingin tahu, lalu bertanya dengan suara polosnya. "Kakak, kalian sudah dewasa, kenapa masih bermain di sini?" Hua Feng awalnya sedikit malu, tetapi kemudian tersenyum kepada anak itu. "Hehe, kakak laki-laki ini masih anak besar," jawabnya santai. "Kakak, apakah kakak perempuan ini pacarmu?" tanya anak itu polos. Iya," jawab Qi Mengyao tanpa ragu. Awalnya, dia terkejut bagaimana anak sekecil itu bisa tahu soal pacaran. Namun, saat mendengar pertanyaannya, ia langsung mengangguk dan mengakuinya. Ada perasaan manis yang menggelitik hatinya. "Tapi kakak laki-laki bukan anak kecil lagi," kata anak itu. "Kenapa?" tanya Qi Mengyao penasaran. "Ibuku bilang, kalau sudah punya pacar, itu artinya sudah dewasa," kata anak itu dengan yakin. "Aku sendiri sudah punya 3 pacar di taman kanak-kanak." "Bu, aku sudah dewasa, bukan?" anak itu bertanya kepada ibu mudanya yang duduk di sebelahnya. Wanita itu tersenyum malu saat menatap Hua Feng dan Qi Mengyao, sementara keduanya hanya tertawa kecil. Meski anak itu berbicara ngawur, mereka tidak bisa menyalahkannya. "Adik kecil sangat pintar. Kakak dan adik kecil ini memang cocok," lanjut anak itu dengan polos. Ucapan itu hampir membuat Hua Feng terjatuh dari kuda kayu. Kini, dia sadar bahwa anak-anak zaman sekarang memang dewasa sebelum waktunya. "Hehe, kamu juga lucu. Tunggu sebentar, kakak akan membelikanmu permen," ujar Qi Mengyao dengan senyum. "Aku tidak mau permen, aku mau makan McDonald's," jawab anak itu cepat. Sementara itu, Zhang Yina yang melihat kedekatan Hua Feng dan Qi Mengyao mulai kesal. Ia segera menarik tangan Hua Feng dan duduk bersamanya di atas kuda kayu. Anak kecil tadi kembali menatap mereka dengan rasa ingin tahu. "Kakak, kamu bermain lagi," katanya. Hua Feng hanya bisa tersenyum canggung dan mengangguk. "Anak kecil, siapa namamu? Bolehkah adik tahu?" tanya Zhang Yina sambil tersenyum. "Kakak, apakah kakak ini pacarmu?" tanya anak itu lagi. "Iya," jawab Zhang Yina dengan percaya diri. Hua Feng yang mendengar itu langsung memerah, sementara ibu muda di sebelah mereka semakin merasa malu. "Bukankah kakak laki-laki sudah punya 2 pacar? Tapi aku lebih hebat, aku punya 3. "Bu, benar kan?" Kali ini, baik Zhang Yina maupun Hua Feng sama-sama terkejut. Hua Feng hampir jatuh dari kuda kayu, menyadari betapa luar biasanya bocah ini. Tak lama kemudian, Zhang Yina menarik Hua Feng ke McDonald's terdekat, sementara Qi Mengyao juga ikut meraih tangannya. Orang-orang di sekitar mulai menatap mereka bertiga dengan tatapan heran. Ketika mereka kembali dengan 1 ember McDonald's, Hua Feng berjalan menuju Li Yakin yang masih duduk diam di bangku batu.
83, Hari-hari bahagia, 11. Konselor, kamu tidak ikut bermain? Sekarang saya merasa jauh lebih santai ketika melihat anak-anak itu bersenang-senang. Konselor, kenapa kamu tidak pergi dengan pacarmu? Hehe, menurutmu aku punya pacar? Entahlah. Apakah saya bisa punya pacar? Mengapa tidak? Kamu akan tahu nanti. Bagaimana denganmu? Apakah kamu memilih Meng Yao atau Nana? Meng Yao atau Nana? Maksudku, siapa yang kamu pilih di antara mereka untuk menjadi pacarmu? Aku tidak tahu. Lagi pula, setelah lulus, aku akan kembali ke kampung halamanku dan menikah dengan seseorang di sana. Mengapa masih begitu feodal? Saudari Qin, apa yang kalian berdua bicarakan? Sepertinya sangat menyenangkan. Tidak ada. Saat matahari terbenam dan malam perlahan tiba, kehidupan malam di Shanghai mulai bergeliat. Semakin banyak orang datang ke taman hiburan, dan lampu neon mulai menyala, menciptakan suasana yang semarak. Lin Xinyu, mengenakan setelan berkerah putih, meskipun berusia 28 tahun dan seorang ibu dari anak laki-laki berusia 4 tahun, tetap tampak anggun dan memikat. Dari belakang, rambut panjangnya yang terurai dan sosoknya yang ramping membuatnya tampak seperti gadis muda yang belum menikah. Namun, dari depan, terpancar pesona seorang wanita dewasa yang matang dan berkarisma. 6 tahun lalu, Lin Xinyu dan Luo Fei, teman sekelas yang saling jatuh cinta, lulus dari Universitas Jiaotong. Dengan mengandalkan kemampuan mereka sendiri, mereka mendirikan sebuah majalah di Shanghai. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, majalah ini berkembang pesat, dari hanya bernilai puluhan ribu yuan menjadi perusahaan grup senilai puluhan juta yuan. Perusahaan ini tidak hanya bergerak di bidang hiburan, tetapi juga menyentuh aspek kehidupan masyarakat dan politik, sehingga memiliki pengaruh yang hanya kalah dari surat kabar terbesar di Shanghai, deklarasi. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Kurang dari 2 tahun setelah menikah, ketika Lin Xinyu sedang mengandung 3 bulan, Luo Fei meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil yang tragis. Kesedihan yang mendalam memengaruhi kesehatannya, dan akibatnya, janin yang dikandungnya mengalami kelainan jantung bawaan. Meski demikian, karena bayi itu adalah satu-satunya peninggalan dari pria yang dicintainya, Lin Xinyu tetap melahirkannya dan membesarkannya dengan penuh kasih. Banyak orang mengira kematian Luo Fei akan menjadi pukulan telak bagi Lin Xinyu, dan kelompok Luo Lin yang mereka dirikan akan segera runtuh. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Demi mengenang usaha yang telah mereka bangun bersama, Lin Xinyu menjadi lebih kuat dan bekerja lebih keras dari sebelumnya. Setelah melahirkan, ia mempercayakan anaknya kepada seorang pengasuh dan sepenuhnya mencurahkan perhatian pada perkembangan perusahaan. Di bawah kepemimpinannya, grup Luo Lin berkembang pesat. Langganan majalah meningkat lebih dari 10% setiap tahun, dan pendapatan iklan melonjak hingga 30%. Saat ini, perusahaan tersebut telah menguasai hampir seperempat pangsa pasar majalah selatan dan menjadi merek majalah terbesar di wilayah selatan. Banyak spekulasi beredar bahwa kesuksesan Lin Xinyu berasal dari perlindungan pejabat tinggi atau karena ia menjadi simpanan seseorang. Namun, baik karyawan tingkat rendah maupun manajemen menengah dan atas di perusahaan tahu bahwa kesuksesan Luo Lin sepenuhnya berkat dedikasi dan kerja keras Lin Xinyu. Ia adalah pekerja keras sejati, orang pertama yang datang ke kantor dan yang terakhir pulang setiap hari. Dalam setiap rapat, gagasannya mengenai strategi pemasaran maupun perencanaan iklan selalu segar dan inovatif. Meskipun ia adalah seorang ibu muda yang cantik dan kaya, serta banyak pria sukses yang mencoba mendekatinya, ia tidak pernah tertarik pada hubungan baru. Ia hanya fokus pada pekerjaannya dan menghabiskan waktu luangnya bersama putranya, Luo Qi. Pada pukul 6 sore itu, Lin Xinyu baru saja pulang kerja dan ingin beristirahat di kamarnya. Namun, Xiao Luo Qi berlari masuk dengan penuh semangat. Bu, ayo pergi ke taman hiburan. Xiao Qi, ibu baru saja pulang kerja dan sangat lelah. Bisakah ibu beristirahat dulu? Tidak boleh. Ibu bohong. Ibu bilang akan pergi ke taman hiburan bersamaku hari ini. Tapi, bagaimana kalau ibu membawamu ke sana di lain waktu? Sebenarnya, Lin Xinyu khawatir akan kondisi jantung putranya. Ia takut Luo Qi akan terlalu bersemangat di taman hiburan hingga memicu serangan jantung. Biasanya, pengasuh yang merawatnya, dan Luo Qi hanya diizinkan menonton kartun atau bermain mainan di rumah. Sejak kecil, Lin Xinyu sudah mengingatkannya untuk tidak tertawa terlalu lepas, tidak berteriak, dan tidak banyak bergerak. Namun, setiap kali melihat anak-anak lain bermain dengan riang di luar, Luo Qi hanya bisa menatap mereka dengan iri dari balik jendela.
Hal itu membuat Lin Xinyu merasa bersalah dan sedih. Ia telah membawanya ke dunia, tetapi tidak mampu memberinya kebahagiaan. Dulu, Lin Xinyu pernah mempertimbangkan untuk membawa Luo Qi ke Amerika Serikat untuk transplantasi jantung. Namun, setelah memeriksakannya ke beberapa rumah sakit besar di Shanghai, dokter mengatakan bahwa Luo Qi masih terlalu muda untuk menjalani operasi dan belum ada donor yang cocok. Mau tak mau, ia harus menunda rencana itu. Meski begitu, ia tetap berharap suatu hari nanti penyakit jantung anaknya bisa disembuhkan, bahkan jika harus menggantinya dengan jantungnya sendiri. Bu, ayo kita pergi ke taman hiburan. Hari ini aku melihat Doraemon pergi ke taman hiburan di TV. Aku juga ingin pergi. Aku berjanji, aku akan jadi anak baik. Aku tidak akan berlari, tidak akan tertawa, dan tidak akan melompat. Oke. Dengan suara polosnya, Luo Qi kecil memohon dengan penuh harapan. Matanya yang bersinar menunjukkan keteguhan hatinya. Baiklah. Tapi kamu harus menepati janji. Bu, ibu memang yang terbaik. Dengan gembira, Luo Qi mencium pipi ibunya. SSTT. Lin Xinyu meletakkan jari telunjuk di bibirnya, mengisyaratkan agar Luo Qi tidak bersuara terlalu keras. Oke, Bu. Luo Qi buru-buru menutup mulutnya. Kenakan ini. Lin Xinyu mengambil masker putih kecil dan memakaikannya pada Luo Qi. Oke, Bu. Luo Qi menggenggam tangan ibunya saat mereka berjalan menuju garasi di bawah villa. Mereka masuk ke dalam Mercedes-Benz putih milik Lin Xinyu. Saat mobil perlahan melaju menuju Taman Jinjiang, Luo Qi yang duduk di dalam mengenakan kacamata hitam dan masker putih, menatap pemandangan di luar dengan penuh rasa ingin tahu. Sejak kematian Luo Fei 4 tahun lalu, Lin Xinyu tidak pernah lagi mengunjungi tempat hiburan. Namun, untuk alasan yang tidak bisa dijelaskan, saat ini ia merasa sedikit bersemangat.